sekali, makanya hari ini judulnya juga tentang berbahagialah. Ya, kenapa saya pilih judul ini? Ya, kita memasuki tahun ini kita banyak mendengar yang namanya berita-berita dunia atau berita dalam negeri ya yang bisa membuat kita merasa bahwa kita ini bisa tidak berbahagia. Nah, tapi sebelum saya mulai ya dengan menyampaikan firman ini, coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita orang yang berbahagia? Jawab jujur di dalam hati, ya. Apakah Bapak, Ibu dan adik-adik saudara sekalian adalah orang yang berbahagia? Nanti di akhir khotbah ini, saya percaya Bapak Ibu dengan penuh keyakinan mengatakan, saya orang yang berbahagia. Amin ya. Oke, baik. Kita akan lihat ini satu undangan pernikahan. Siapakah orang ini? Saya tidak kenal. Ya, saya hanya ambil di Google ya salah satu contoh undangan pernikahan ya antara Agavani, namanya luar biasa ya, bersama dengan Yosua. Nah, biasanya di dalam undangan pernikahan ini ya akan dicantumkan ya pemberkatan nikahnya kapan, terus kemudian kapan juga resepsinya. Nah, kemudian kita akan bisa melihat juga di bawah di undangan pernikahan ini, dia itu juga akan tercantum kata siapa yang berbahagia. Dan kita tahu siapa yang berbahagia itu adalah kedua belah pihak dari mempelai ya. Di sini dicantumkan keluarga Bapak Tony dan keluarga Bapak Yohanes. Jadi bukan hanya mempelai tetapi kedua keluarga ya. Nah, dia tulis kami yang berbahagia. Ini berbeda ya sama pesta ulang tahun. Ya. Saya kan baru ulang tahun juga ya. Nah, juga ada Bu Yanske yang ulang tahun dan kemudian yang Desember ulang tahun. Nanti ada juga yang Januari ya berulang tahun. Nah, kalau pesta ulang tahun biasanya kita merayakan bukan tambah tua ya, tapi bertambah dewasa ya. Jadi merayakan diri kita yang bertambah dewasa. Tapi itu satu orang saja, satu pribadi. Berbeda dengan pernikahan. Nanti ketika yang belum menikah ini akan memasuki jenjang pernikahan, yang berbahagia bukan hanya satu orang, dia merayakan diri sendiri, tapi merayakan dua orang yang menjadi satu ya. Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda karena ada perubahan identitas. Dari yang status ya, dari yang single menjadi yang single menjadi double tapi doublenya satu karena dipersatukan di dalam Tuhan. Nah, ada satu artikel ya nextnya, ada satu perempuan Inggris diwawancarai di salah satu detik ini gambarnya tadi ya, mungkin bisa selanjutnya. Nah, di dalam artikel ini ada seorang perempuan Inggris namanya, saya juga tidak mengenalnya, saya ambil dari salah satu artikel namanya Dr. Sophie Columbia. Saya harap saya bisa membacanya dengan benar ya. Ya, saya akan bacakan. Di artikel ini tertulis, mengapa perempuan Inggris menggunakan nama belakang suaminya setelah menikah. Ya, pertanyaan ini dilontarkan oleh Dr. Sophie Columbia. Saya tidak menggunakan nama belakang suami saya itu karena mungkin satu tradisi yang tanpa saya pahami ya. Jadi waktu saya menikah saya tidak menggunakan nama belakang suami saya. Oleh karena itu seringkali dikatakan siapa yang Desi itu, Desinya Imam gitu ya. Bukan Desi Syaroni tapi Desi Imam gitu. Nah, saya lanjut dengan artikelnya. Bagi saya mengadopsi nama pasangan dan melepaskan nama saya sendiri akan memiliki dampak terhadap bagaimana saya memandang identitas diri saya.
Di satu sisi pergantian nama itu akan mengikat kita sebagai keluarga dan memudahkan untuk menulis akte kelahiran. Jika kita memiliki anak. Jadi anaknya juga akan ikut dengan nama keluarga tersebut. Tapi di sisi lain itu akan membuat saya bertanya, siapa saya? Ya. Ketika saya mengenalkan diri sebagai Sophie Hardiman, ya, tadi Sophie Colombo, sekarang jadi Sophie Hardiman mengikuti nama suami. Jika saya mengubah nama saya dengan nama belakang suami, saya tak akan sendirian. Sebuah survei yang dilakukan tahun 1994 lalu menunjukkan 94% perempuan di Inggris mengganti nama belakang mereka dengan nama suami mereka setelah menikah. Jadi ada perubahan ya di sini, perubahan identitas ya. Seorang istri ketika bersama dengan suami dia bersatu. Nah, ini juga terjadi di dalam kita ketika kita ya menerima identitas kita di dalam Yesus. Kita ini adalah milik Yesus. Sama seperti saya, ya, saya telah menikah dan saya adalah milik suami saya, ya. Barang siapa hendak memisahkan saya dari imam akan berurusan dengan imam. Ya, dia akan pasang badan ya karena saya ini adalah milik dia. Ya, begitu juga dengan kita. Barang siapa yang berurusan dengan kita karena kita adalah milik Tuhan, ya Tuhan akan membela kita. Amin. Karena kita ini miliknya dan ikatan itu sangat kuat, tidak mudah begitu saja kita melepaskan iman kita. Mungkin ada beberapa orang berkata, oh mudah sekali orang itu melepaskan iman. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ya, sebagai menerima dia sebagai juru selamat, itu kita itu mempelainya. Dan dia akan memastikan dia seperti seorang suami di mana dia tidak mau supaya kita ini terlepas. Kecuali kita yang melepaskan diri kita ya. Ikatan itu sangat kuat. Satu hari ya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Saya berusaha memperbaiki wallpaper ya. Wallpaper di dinding ya. Supaya dia bisa menempel kembali begitu. Jadi saya dan sama imam membeli satu yang namanya lem. Itu lem bisa merekat untuk kayu juga ya, sangat kuat. Nah, saya belum pernah memakai lem tersebut. Saya lihat karena wallpapernya itu ada di ujung ya, dan itu karena kecil, sempit, jadi mungkin pakai jari aja ya, coba dimasukkan, dioleskan lemnya sedikit ke sana. Dan pada waktu dioleskan, apa yang terjadi? Saya tidak sadar saya menempelkan jari saya yang telunjuk dengan yang jari jempol. Dan itu merekat dengan kuat. Sangat kuat. Ya, jadi jangan sekali-kali pegang yang namanya lem perekat kayu itu. Saking kuatnya ketika saya berusaha melepaskannya, rasanya perih dan sakit. Karena apa? Kulitnya yang akan ikut. Karena ikatan itu begitu kuat. Akhirnya dicoba cari tahu ya bagaimana melepaskannya. Dimulai dengan rendam dengan air hangat atau air agak panas. Sudah direndam lama sekali ya. Sampai kalau kita berenang terlalu lama kan kulit jadi mengkerut ya. Jadi kulitnya yang mengkerut. Belum lepas juga begitu. Terus cari cara lain lagi, pakai lotion, ya lotion. Kenapa tidak ada perubahan? Terus cari cara lain lagi, ya menurut Mr. Google, pakai garam nggak bisa juga. Jadi sampai berjam-jam tangan saya seperti ini, begini, ya seperti ini saling menyatu, ya. Baru berapa jam kemudian akhirnya bisa terlepas. Tuhan itu bersatu dengan kita bersatu dengan Tuhan. Tidak semudah itu kita lepas. Ya, kita sangat bersatu dengan Tuhan dan Tuhan menjaga miliknya. Nah,
Itu sebabnya ya, salah satu hal yang membuat kita berbahagia. Bahwa di dalam identitas yang baru ini, kita bersatu dengan Tuhan. Ya, oke. Suatu hari ya, seorang teman saya, bukan teman sih, kerabat, dia tinggal di suatu negara yang jauh. Karena tinggal negara jauh, jadi aktivitas tidak banyak dilakukan bersama-sama. Biasanya orang yang tinggal yang jauh, dia akan bertanya kepada kita ya, untuk menanyakan apa kabar begitu. Nah, saya menjawab, waktu itu saya jawab seperti ini, bahagia. Wah, biasanya orang jawabnya apa kalau apa kabar? Baik ya, ambles. Baik gitu. Saya jawab bahagia. Waktu saya melontarkan kata bahagia itu, saya sendiri terheran-heran kenapa saya jawab bahagia. Kalau itu ditanyakan kepada saya 7 tahun yang lalu, saya tidak akan dengan sedemikian berani menjawab saya bahagia. Saya sebelumnya belum mengenal Tuhan Yesus. Waktu saya kecil, saya mengenal Tuhan aja tidak tahu Tuhan, apalagi Tuhan Yesus gitu ya. Terus kemudian di umur 9, sekitar 10 tahun ada seorang mengajak saya ke sekolah minggu. Saya melihat gitu, ini apa nih ya, saya dikasih satu gambar, ada gambar Maria, ada gambar Yusuf, dan ada gambar bayi Yesus. Waktu itu ada perayaan Natal. Terus saya melihat orang-orang yang menyambut saya. Baru saat itu saya melihat satu pemandangan yang berbeda dari kehidupan saya gitu. Nah dari situ saya melihat, wow, ini ada sesuatu yang berbeda. Walaupun saya sekolah di sekolah Katolik begitu ya, saya hanya tahu Tuhan dari pelajaran agama Katolik. Ketika saya umur 17 tahun, saya punya seorang sahabat yang baik gitu. Sahabat saya pulang dari retret menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis dalam Roh Kudus. Karena dia seperti itu, akhirnya dia mengajak saya gitu. Dia memperkenalkan kepada saya siapa Yesus itu, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menjadi orang Kristen, saya melayani. Tapi saya merasa hidup saya nggak benar-benar bahagia. Ya. Karena apa? Saya tidak memahami identitas saya di dalam Kristus. Saya bahagia kalau ada situasi tertentu. Saya bahagia kalau dan kalau. Ya, itu kebahagiaan saya. Bahkan saya merasa bahagia jika saya melayani. Ya, kita perlu memahami, kita bukan melayani dan merasa bahagia. Supaya kita merasa bahagia, kita melayani. Kita ini harus dalam kondisi sudah berbahagia dan melayani. Jadi kita bukan mencari kebahagiaan dalam pelayanan. Bagaimana kita bisa cari kebahagiaan dalam pelayanan? Di dalam pelayanan kita akan menemukan berbagai macam orang dan berbagai macam karakter. Ya, sementara kita melayani mereka, ada berbagai hal, tantangan yang akan kita rasakan. Kalau kita merasa bahwa saya kok tidak bahagia di dalam melayani, kita akan mudah letih, mudah capai, sehingga kita akan mundur. Tetapi kalau di dalam kita ada sumber kebahagiaan itu, kita malahan akan menyebarkan dan memberikan, membagikan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang kita layani. Tapi dahulu saya tidak mengerti. Saya pikir saya sudah dari SMA saya terlibat di dalam youth ya, melayani. Saya pikir dengan seperti itu saya bahagia. Tetapi saya bahagianya itu fluktuatif. Kadang bahagia, kadang tidak. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kita bisa berbahagia senantiasa. Nah, apa yang kunci berbahagia senantiasa ini? Nah, mari kita buka ayatnya ya, 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Nah, baru ayatnya muncul. Kalau nggak ada ayatnya muncul ini bukan khotbah. Nanti hanya cerita ya. Next. Nah, saya bacakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saya boleh pinjam itu enggak, roti dan anggur di dalam tas itu, boleh tolong enggak ada roti dan anggur. Oh ya, thank you. Saya lupa tadi bawa ya. Nah, kita kan tadi baru menerima roti dan anggur ya. Ini adalah cawan pengucapan syukur ya. Kita melihat, ya pertama, maaf saya akan sini. Kita melihat bahwa di dalam roti dan anggur ada anggur. Anggur ini yang dikatakan persekutuan dengan darah Kristus. Di dalam persekutuan dengan darah Kristus, di dalam darahnya ini ada pengampunan dosa. Kita mengalami kemerdekaan. Oleh karena darah Kristus, bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya, oleh karena dia menderita, ya, dia datang untuk membebaskan kita supaya kita hidup dalam berkelimpahan. Persekutuan darah Kristus akan memerdekakan kita. Amin. Itu yang membuat kita berbahagia. Ya, persekutuan. Nanti saya akan bicara lebih lanjut tentang persekutuan darah Kristus. Namun Tuhan tidak hanya berbicara tentang persekutuan dalam darah Kristus, dengan darah Kristus. Ada lagi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh. Tubuh siapa? Tubuh Kristus. Kita semua adalah tubuh Kristus. Jadi ada dua persekutuan ya. Persekutuan dengan Tuhan, dengan darah Yesus. Tapi ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan roti ini adalah satu. Ketika Tuhan memandang kita, dia memandang kita sebagai satu. Ya, sekalipun kita banyak, ya, kita ini satu tubuh. Ya, kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu, dari Tuhan. Kita makan yang sama, makan firman. Ini sekalipun banyak. Ketika dipecah-pecahkan, ini kan sebagai suatu lambang ya, bahwa kita ini sekalipun kita banyak, tetapi kita adalah satu. Nah, kebahagiaan itu ada di dalam persekutuan darah Kristus dan juga persekutuan dengan tubuh Kristus. Ya, baik, saya akan lanjut. Persekutuan dengan darah Kristus. Ketika kita bersekutu dengan darah Kristus, yang pertama kali, boleh selanjutnya, kita diampuni dan dibenarkan. Roma 4 ayat 6 sampai 8 mengatakan seperti ini. Seperti juga Daud menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi kita ini, apakah kita telah diampuni? Sudah kan? Kita sudah dibenarkan. Pertanyaan, jadi apa kita orang berbahagia? Yes, kita adalah orang yang berbahagia. Makanya Daud mengatakan berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Atas dasar firman-Nya seharusnya setiap saat kita menyadari kita adalah orang yang berbahagia. Tapi karena kita lupa dan fokus kepada masalah dan fokus kepada situasi, kita melupakan kebahagiaan yang telah Tuhan berikan. Kalau kebahagiaan ini bukan hanya pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang terus menerus. Ketika kita mengalami yang namanya, aduh saya jatuh nih. Ya, saya melakukan kesalahan. Dengan penuh keberanian kita bisa mengatakan Tuhan terima kasih untuk mengasihi aku. Aku akan mencari firman. Dan aku akan mengalami perubahan pola pikir. Sehingga saya tidak menerus tinggal di dalam kesalahan tersebut. Kita menjadi berbahagia karena kita tidak
terdakwa. Karena iblis akan mendakwa kita siang dan malam. Seumpamanya kalau saya sebelum khotbah ini ya di depan, misalnya saya berbeda pendapat dengan imam. Terus kemudian kita jadinya cekcok misalnya gitu kan. Masalah kecil-kecil kan bisa terjadi seperti itu ya di antara suami dan istri. Lalu saya merasa tertuduh. Aduh bagaimana ya, saya harus menyampaikan firman. Sedangkan hati saya sedang tidak enak sama imam. Tetapi ayat ini mengatakan gitu. Berbahagialah orang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Seharusnya saya bilang Tuhan terima kasih. Hari kita nggak cekcok ya. Tapi saya mau kasih contoh. Ini bisa menjadi satu dakwaan buat kita. Nah Tuhan mengatakan berbahagialah. Berbahagialah karena kamu diampuni pelanggarannya. Sehingga itu kita bisa dibebaskan dari dakwaan. Satu kali saya mau pergi ke satu tempat. Terus karena cukup jauh di daerah Mangga 2 situ Kelapa Gading situ. Saya memutuskan untuk naik bus aja gitu ya. Nah pada waktu mau naik bus itu ya saya tuh lupa bawa handphone saya. Gitu. Nah pada waktu sudah sampai di tempat kan di daerah Kelapa Gading terus saya balik lagi itu poolnya tuh di daerah Sumarekon sana. Nah untuk sampai ke rumah saya perlu naik Gojek gitu ya. Nah pada waktu itu karena saya tidak bawa handphone saya tidak bisa order Gojek. Gitu. Saya tahu itu adalah kesalahan saya. Saya lupa membawa handphone, ya. Dan itu bukan satu kali saya lupa gitu. Saat itu saya bisa merasa tertuduh loh. Kenapa saya seteledor itu? Tetapi ketika saya ingat kasih Tuhan buat saya besar. Sekalipun saya waktu itu teledor, saya berkata begini, iblis engkau tidak bisa mendakwa saya. Sekalipun saya melakukan kesalahan, Allah mengasihi saya. Dan saya tahu saya layak ditolong bukan karena perbuatan saya. Tetapi karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan saya berdoa untuk itu. Apa terjadi? Begitu saya turun bus. Biasanya sudah lama sekali tidak ada yang namanya, itu namanya apa ya? Yang namanya motor yang dulu misalnya kita pakai itu. Bukan Gojek ya. Apa itu? Apanya? Iya ojek pangkalan lah, ojek pangkalan. Entah bagaimana di sana ada 2 ya ojek pangkalan. Dan mereka itu tidak pakai aplikasi begitu. Jadi saya tanya sama bapak itu, bapak mau gitu. Terus ya memang dia pekerjaan itu dan dia tidak pakai aplikasi karena mungkin dia sudah tua gitu. Bayangkan bisa seperti itu ya. Terus saya bilang baik, ya udah. Berapa harganya tidak saya tawar lagi. Saya bisa pulang ke rumah. Jadi saya berbahagia. Saya melakukan kesalahan. Tapi saya tahu Tuhan mengampuni saya dan saya bisa ditolong sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu berbahagialah karena dosa kita sudah diampuni ya. Amin. Oke yang kedua ya. Selanjutnya adalah oke, saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya. Saya tahu saya tidak hidup lagi di dalam dakwaannya ya. Tapi mengapa saya mengalami situasi-situasi di mana saya bisa mengalami kesedihan, saya bisa mengalami kekecewaan dan sebagainya. Saya mau bilang kita sebagai orang yang punya identitas dalam Tuhan, kita ini masih hidup di dunia. Kita berhadapan dengan situasi, kita berhadapan dengan orang-orang, bisa dengan orang yang belum percaya, orang yang sudah percaya namun belum mengalami pembaharuan budi. Itu dapat membuat kita mengalami hal-hal yang tersebut. Bukan karena Tuhan mengizinkan ya, tetapi karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Jadi untuk memastikan bahwa kebahagiaan sudah ada. Kita orang yang berbahagia karena kebahagiaan itu sudah ada. Yesus di dalam kita memiliki segalanya. Sudah ada, tapi bagaimana supaya kita bisa menetap dalam kebahagiaan itu? Yang kedua adalah memperhatikan firman dan merenungkannya.
Dua kunci, memperhatikan firman dan merenungkan. Kalau memperhatikan, Bapak Ibu coba lihat ada logo di gereja ini ya, logo kita. Ya, bentuknya seperti apa? Pohon. Ada nggak yang memperhatikannya sampai detil berapa jumlah daunnya? Wah, luar biasa Bu Iren. Adakah yang memperhatikan seperti Bu Iren? Jarang sekali ya. Saya tadi juga baru melihat, saya bilang, itu ada berapa ya jumlahnya ya? Ada 12 gitu. Jadi kalau memperhatikan, kita perhatikan sampai detilnya, ya kan ya? Kita perhatikan warnanya, gradasinya. Mungkin selama ini kita hanya melihat logo itu hanya sebagai sebuah pohon. Tapi perhatikan apa yang terjadi kalau kita memperhatikan. Sama anak muda ya, kalau sedang jatuh cinta ya, mulai memperhatikan incarannya ya. Iya, yang biasanya tidak memperhatikan ini incarannya sukanya apa, bagaimana dia berpakaian dan sebagainya. Tetapi dengan diam-diam akan melihat ya. Itu kan kita memperhatikan gitu ya. Nah, Tuhan berkata bahwa kita perlu memperhatikan firman dan merenungkannya. Amsal 16 ayat 20 mengatakan seperti ini. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya, perhatikan firman. Jangan perhatian kita teralih kepada masalah-masalah. Masalah di dunia ini, masalah kita. Kepada orang yang kita anggap saat ini membuat kita mengalami masalah. Tapi Tuhan mau kita memperhatikan firman dan kita akan dapat kebahagiaan. Ya, kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Seringkali kita dengar ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan dua kata itu. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Bukan hanya orang yang suka firman yang berbahagia, tapi orang yang suka dan merenungkannya. Ya, karena dia akan berhasil apapun yang dilakukannya. Kenapa dia berhasil pada apapun yang dilakukannya? Karena ketika dia merenungkan firman, dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita jangan lompat saja dan melihat ayat apapun saya pasti berhasil. Perhatikan, memperhatikan firman, suka akan firman, dan merenungkannya siang dan malam. Bagaimana saya bisa renungkan siang dan malam ya? Kalau saya bekerja, siang dan malam itu artinya kita perlu dengan secara sengaja ya, secara dengan sengaja. Seumpama ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang kita merasa ada sesuatu yang tidak selaras dengan firman, Roh Kudus akan mengingatkan firman itu, tapi kita perlu dengan secara sengaja ya memperhatikan itu dan mengingat itu. Ya, dan baru apapun yang kita perbuat pasti berhasil. Nah, bagaimana ya kalau misalnya saya sudah merenungkannya gitu ya, tapi kemudian saya juga mengalami yang namanya serangan. Maksudnya bertubi-tubi masalah ini selalu ada ya. Nah, saya mau kasih tahu, kebahagiaan sudah dalam kita, firman Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita tinggal merenungkannya. Ya. Setelah kita merenungkannya, kita perlu tahu bahwa ya kita ini adalah sasaran iblis pada waktu kita ini percaya kepada Tuhan. Dia akan melepaskan panah-panahnya. Ya.
Nah, panah-panah itu adalah berupa tipu daya iblis. Ya. Contoh, ya. Contoh misalnya kekhawatiran. Apakah kekhawatiran mendatangkan kebahagiaan? Tidak. Apakah sakit penyakit mendatangkan kebahagiaan? Tidak. Kesulitan keuangan juga tidak mendatangkan kebahagiaan. Hubungan yang rusak juga tidak mendatangkan kebahagiaan, ya. Apalagi ada hubungan rusak malah mendatangkan amarah, kesedihan, ya. Tapi di dalam apa yang situasi yang kita hadapi ini, Tuhan memperlengkapi kita. Yakobus 4 ayat 7 selanjutnya. Kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 7, 1-3. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari dari. Jangan terbalik, kita tunduk kepada iblis, kita jadi melawan Allah, ya. Kita perlu tunduk kepada Allah. Apa artinya tunduk kepada Allah? Artinya kita itu sepakat dengan firman-Nya. Tunduk artinya, yes, saya percaya. Dan saya sepakat dengan firman-Nya. Ketika kita bersepakat, kemudian kita lawan si iblisnya dalam posisi kita sebagai orang yang sudah lebih dari pemenang. Tapi kita perlu melawan, ya, karena dia sedang melemparkan tipu daya musilatnya kepada kita. Seringkali kita hanya merenungkan, ya, kita hanya tunduk, tapi kita tidak lawan. Kita lihat di Efesus 6 ayat 16-17. Dalam segala keadaan apapun, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu, bangun. Ada panah api dari si jahat. Saya bukan menakutkan, tetapi ada tipu daya iblis, ya. Sementara ada tipu daya iblis, tapi Tuhan sudah menyediakan firman-Nya untuk kita renungkan. Ketika kita memahami dan kita melawan, dia akan sudah pasti, kata firman, lari daripada kita. Makanya kita orang yang berbahagia, karena kita lebih dari pemenang. Dan Tuhan berkata, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Firman itu adalah pedang roh. Gunakan firman itu. Kalau kita sudah mengetahui dan memakai firman, gunakan itu. Ya, pakai otoritas kita. Kalau kita sedang sakit, kita berkata, Bapak, saya tahu oleh bilu-bilurmu, saya sudah sembuh. Bapak, saya sedang mengalami pergumulan, tapi saya tahu Engkau memberikan saya hikmat untuk keluar dari sini. Kalau ada lagi muncul sesuatu yang menggoda kita atau yang berusaha menipu kita. Ciri-cirinya bagaimana ya kalau kita itu tertipu dari iblis? Ada ciri-cirinya loh. Ya. Saya akan lihat ya, ada perbedaan kelaparan dan lapar. Coba selanjutnya ya. Orang kelaparan itu menandakan kekurangan. Di seluruh Afrika, kemiskinan ekstrim tersebar sangat luas ya. Ada sekitar 460 juta orang terkena dampak ya. Orang lapar dimulai dari kemiskinan dahulu ya. Sehingga itu dibatasi akses untuk mendapatkan makanan dan sumber dayanya ya. Jadi kekurangan gizi sehingga mengalami kelaparan. Itu adalah kondisi secara fisik kalau orang kelaparan ya. Dan apa yang terjadi kalau orang kelaparan ketika dia menerima makanan ya, dia makan tetapi dia juga tidak bisa banyak makan ya karena kondisi kelaparan. Dan dia akan makan apa saja. Dia sudah tidak memikirkan gizi, dia akan makan apa saja. Nah, ada ciri ya ketika kita tertipu ya, ada ciri, ada yang namanya kelaparan jiwa. Apa sih kelaparan jiwa? Saya beritahu ini, tapi saya ingin supaya kita semua jangan merasa tertuduh. Tapi supaya kita mengetahui bagaimana ciri ini sehingga kita bisa dapat bangkit ya. Contoh, ciri kelaparan jiwa. Mudah tersinggung. Mudah marah. Mudah mengeluh. Mudah putus asa.
mudah menghakimi, mudah panik, mudah kecewa, mudah khawatir, mudah. Reaksi pertama kita, apa itu yang menandakan apakah kita kelaparan atau tidak? Contoh, jika kita mengalami sesuatu masalah, apakah kita mudah khawatir reaksi pertama kita? Apakah reaksi pertama kita langsung kita ingat kebenaran firman Tuhan? Roh Kudus mengingatkan satu firman di dalam kita. Saya tidak bilang bahwa ketika kita mengalami masalah, kita langsung jadi superpower begitu. Kita akan mengalami godaan. Tetapi kita tidak akan tinggal di dalam godaan itu. Kita dapat tunduk kepada Allah, sepakat dengan firman-Nya dan melawan iblis. Tapi kalau pada waktu kita mengalami masalah, kita tidak pernah merenungkan firman, ya, reaksi pertama yang akan muncul adalah mudah bagi kita untuk panik, mudah bagi kita untuk mengeluh, mudah bagi kita untuk khawatir. Jadi bagaimana ya? Kelaparan ini terjadi ya karena tidak ada benih firman yang dipahami dan direnungkan. Lukas 8 ayat 14. Selanjutnya, skip kayaknya. Terima kasih. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman. Orang ini mendengar tapi tidak merenungkan. Dan dalam pertemuan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi ini terhimpit ya dengan tipu daya iblis. Karena tidak ada yang direnungkan, tidak ada keluar reaksi pertama, firman yang ada di jiwa kita ini. Kemudian kita tidak tunduk dan kita hanya melihat apa yang di depan mata kita. Dan ini yang terjadi ya. Nah, kalau saat ini saya merasa bahwa saya adalah orang yang mudah, sebenarnya itu bukan kondisi kita sesungguhnya. Sesungguhnya itu tipu daya iblis. Sekali lagi. Kalau kita saat ini merasa saya ini memang mudah khawatir, saya mau katakan itu bukan identitas Bapak Ibu. Itu bukan identitas kita. Ya, itu tipu daya iblis. Yang perlu kita ambil adalah berarti saya sedang kelaparan, saya butuh untuk merenungkan firman. Ya. Karena apa? Ya, karena kalau kita sedang menghadapi situasi yang seperti itu dan ada firman yang telah kita tabur ini, kita akan menuai loh dalam masa sulit kita. Sekali lagi, kalau kita merenungkan firman, ketika kita mengalami masa sulit atau orang yang kita anggap sulit, ya, kita akan menuai di masa sulit kita. Amin. Itu janji Tuhan. Makanya dikatakan berbuah setiap pada musimnya. Ya, kita tidak akan takut menghadapi apapun. Lanjut, Amsal 27 ayat 17. Besi menajam besi, orang menajamkan sesamanya. Dulu saya berpikir ayat ini adalah ayat di mana kalau kita hadapin masalah itu akan menajamkan saya. Kalau menghadapi orang yang bermasalah akan menajamkan saya. Perhatikan ayat ini bukan bicara seperti itu. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapakah besi itu? Besi adalah orang yang merenungkan firman Tuhan bertemu dengan besi yang orang merenungkan firman Tuhan. Tajamkan oleh Bapak Ibu sekalian yang merenungkan firman. Bukan orang yang bermasalah. Kalau orang bermasalah itu akan membuat kita letih. Betul? Ya, tetapi kalau besi menajam besi, maka kita menajamkan sesama. Jadi kita perlu menjadi besi yang merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa menajamkan orang lain juga. Nah, bagaimana caranya? Coba kita ambil satu, misalnya kita khawatir. Ya, gampang khawatir. Coba renungkan ayat ini, renungkan sebelum kita mengalami kelaparan. Jangan pada waktu kita kelaparan, artinya masalah kita baru merenungkan firman. Renungkanlah itu. Coba ambil di Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Contohnya ya.
Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau ini kita renungkan. Ketika kita mengalami suatu kekhawatiran, tahu nggak apa yang terjadi? Ayat ini akan muncul pertama kali di jiwa kita. Jangan kamu khawatir akan apapun juga. Langsung, oh iya ya, saya mengalami kekhawatiran. Tapi saya tahu, firman berkata jangan aku khawatir akan apapun juga. Ini yang muncul pertama kali. Kalau kita sakit, apa yang muncul pertama kali? Yesus, bilu-bilumu telah menyembuhkan. Atau saya panik, saya bisa disembuhkan atau tidak? Apa yang muncul pertama kali? Kalau saya diejek, apa yang muncul pertama kali? Bukankah Tuhan mengatakan kamu diciptakan dengan luar biasa? Apakah itu ada di kita? Nah ini perlu ya, firman ini perlu ada di kita. Oke, baik. Selanjutnya ya adalah next, ya kekuatan di dalam penganiayaan akan firman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikuti kebenaran firman-Nya, percayalah kita akan mengalami penganiayaan akan firman. Ya. Nah, tapi Tuhan berkata, bukan menderita karena ini nih di 1 Petrus 4 ayat 14-16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jadi bukan penderitaan akibat perbuatan kita ya. Tetapi jika kita menderita sebagai orang Kristus, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Artinya apa? Kita pasti diberi kekuatan. Ya, kalau kita harus menderita oleh karena apa? Oleh karena kebenaran firman Tuhan. Saya tidak akan membahas lebih lanjut. Yang selanjutnya. Nah, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya ya. Nah, saya akan ceritakan satu kejadian dulu waktu saya masih kuliah. Saya ikut youth ya. Di dalam youth ini kami youthnya sangat dekat sekali. Saling membangun satu sama yang lain gitu. Jadi kalau ada satu yang bermasalah, satu saling menguatkan. Nah, saya punya satu teman, juga teman yang lumayan dekat. Satu kali saya sedang berdoa buat dia, entah malamnya saya bermimpi bahwa dia itu ada bermasalah dengan yang namanya roh jahat gitu. Lalu saya telepon dia, saya bilang, ayo kita ketemu yuk ya. Terus ternyata dia sedang mengalami kekecewaan berat. Jadi dulu dia mempelajari ilmu hitam. Jadi dia mengundang kembali gitu ya roh-roh jahat itu untuk ada di dalam kehidupannya. Saya bilang, ayo kita nginep aja lah di rumah saya. Dan saya waktu itu kan belum menikah dengan imam ya, masih kuliah. Saya tinggal di lantai 2. Nah di lantai 2 saya ada kamar saya sendiri. Jadi saya tidur sendiri di sana, sementara yang lain ayah ibu saudara saya semuanya ada di lantai 1. Nah di tempat di lantai 2 itu cukup gelap ya, jadi dia tinggal dia menginap ya di rumah saya. Dan pada waktu dia menginap dia mengucapkan berbagai hal ya, dia bilang saya melihat mengatakan ada penampakan begitu. Saya jadi takut. Jadi dulu kecil saya suka nonton film horor, ternyata film horor itu membawa benih, hati-hati ya jangan nonton film horor. Karena itu akan membawa benih ketakutan. Dan saya menuai yang saat itu, saya jadi ketakutan. Dia mau menjabarkan rupanya segala. Dulu saya nggak mengerti ya, bahwa hal-hal itu bukanlah hal-hal yang kita perlu takutkan. Tapi hal itu membuat saya takut. Sehingga waktu dia pulang, selama 3 hari saya kesulitan tidur. Sampai suatu kali teman kakak saya berkata gini, saya mau doain Desi katanya. Dia datang ke rumah saya, dia doakan. Terus di hari ketiga itu saya naik, saya sudah susah tidur gitu ya, naik. Jadi saya tidur di bukan ranjang ya, saya nggak ada yang kayak ranjang gitu yang
kayak orang bilang tantami gitu ya. Kan anak muda sukanya seperti itu. Nah waktu saya mau menutup mata saya, tiba-tiba saya melihat satu sosok malaikat. Saya nggak pernah melihat sebelumnya, itu ada di ujung gitu ya. Saya bilang, wow, saya takut juga ya. Karena dia lumayan besar, tapi saya tidak melihat ada sayap gitu. Dia berdiri gitu. Terus, tapi saya tahu saat itu, saya jadi tenang gitu. Karena saya tahu, ternyata ada malaikat ya. Wah luar biasa, saya bilang, saya melihat malaikat. Tapi inilah yang dijawab sama Tuhan sama saya. Berbahagialah Desi orang yang tidak melihat namun percaya. Paham maksudnya? Kalau saat itu Tuhan mengingatkan saya. Kalau saya percaya kepada Dia, Tuhan tidak perlu menunjukkan penglihatan itu. Tapi karena saya ketakutan, saya ditunjukkan kepada Tuhan penglihatan itu. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita sedang mengalami satu pergumulan atau apa dan saat ini belum ada kelihatan ujungnya, berbahagialah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan sekalipun belum melihat jawabannya. Berbahagialah seperti itu. Kita adalah orang berbahagia sekalipun kita belum melihat jawaban doa itu. Karena jawaban doa itu sudah ada. Hanya kadang kita tertutup pada ketakutan dan kekhawatiran kita. Ya, oke, yang terakhir. Karena waktu saya sudah tidak ada. Persekutuan dengan tubuh Kristus. Ya. Nah, persekutuan dengan tubuh Kristus itu sangat penting. Ya, dikatakan bahwa cara hidup jemaat yang pertama ini ketika mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Ya, mereka disukai semua orang. Dan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Persekutuan dengan dalam tubuh Kristus yang tadi saya tunjukkan ini, ya. Kalau cirinya, ya, ketika kita bertekun bersama dalam pengajaran firman akan Tuhan, dalam persekutuan dengan orang-orang tubuh Kristus ini, apa yang terjadi? Satu, ada kegembiraan. Dan kita akan disukai banyak orang. Kita ini berbeda loh Bapak Ibu. Kita ini berbeda. Karena ada sukacita dari Roh Allah itu ya. Dan Tuhan akan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Nah jadi sangat penting. Jadi kalau kita, kenapa saya bawa kata berbahagia? Karena berbahagia itu bukan tentang diri kita. Ketika kita berbahagia, ya, itu tentang orang lain juga Bapak Ibu. Kalau tanya saya mau apa? Saya mau bahagia. Fokus itu pada diri kita sendiri. Tapi Tuhan mengatakan berbahagialah karena kebahagiaan kita dengan persatuan dengan darah Kristus dan dengan tubuh Kristus itu akan berdampak pada orang lain. Jadi sangat penting buat kita berbahagia. Jadi berbahagialah Bapak Ibu. Kata I am blessed artinya aku ini bahagia. Jadi kalau tanya apa kabar Bapak Ibu, I'm blessed artinya aku bahagia. Saya akan tanya ya, Bapak Ibu akan jawab ya. Apa kabar Bapak Ibu? Bahagia. Apa kabar? Wah, dengan bahagia. Apa kabar? Apa kabar? Bahagia. Amin.